pagi anak ibu. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Alif. Ayo anak ibu, Alif. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak ibu semuanya lihat kawannya ada yang tidak hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Anak ibu harus sehat, harus rajin belajar, semangat paginya, ada senyum untuk menyambut pagi hari. Nah, hari ini ibu mau tanya kegiatan kalian di rumah apa aja? Kegiatan mau pergi sekolah pertama apa? Bangun pagi. Iya, bangun pagi. Habis bangun pagi apa lagi? Beribadah. Kemudian apa? Habis olahraga? Mandi. Habis mandi apa? Sarapan. Habis sarapan? Pergi sekolah. Nah, pergi sekolah. Jadi kegiatan kamu setiap paginya bangun pagi, beribadah, olahraga, mandi, berpakaian, baru sarapan, pergi sekolah. Apakah setiap hari kamu seperti itu? Ya. Iya, setiap hari kamu lakukan seperti Itu. iya, kegiatannya setiap hari kamu lakukan berulang-ulang. Nah, tujuan pelajaran hari ini yaitu contoh konkret sehari-hari mengenal berpikir komputasional. Ayo lihat ke depan bisa. Nah, berpikir komputasional sehari-hari. Lihat anak ibu, apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah pemecahan masalah yang rumit menjadi lebih kecil. Jadi kita berpikir, oh ini masalahnya besar. Masalah besar akan lebih kecil. Jadi kita buat, ini adalah cara cerdas untuk memecahkan masalah yang rumit. Kita seperti detektif. Ada masalah rumit. Ayo kita buat seperti lebih ringan agar mudah. Ayo kita lihat lagi, ada 4 kekuatan super dalam berpikir komputasional. Berapa? 4 kekuatan super. Yang pertama namanya dekomposisi, si pemotong masalah. Dekomposisi, si pemotong masalah. Yang kedua adalah pengenalan pola, si pencari kemiripan. Yang ketiga adalah abstraksi, si pemilih info penting. Yang keempat adalah algoritma, si pembuat urutan. Nah, sekarang kita lihat satu-satu apa aja itu Bu contohnya. Kita lihat kekuatan pertama yaitu dekomposisi. Nah, satu masalah besar akan kita pecahkan menjadi lebih kecil. Itulah dia contohnya. Misalnya ada bonus besar nih. Ini masalah
masalah nih. Kalau ada orang yang banyak seperti apa baginya? Ya kan? Makanya biar masalahnya lebih kecil dipotong kok. Dipotong-potong dari kecil. Contohnya misalnya merapikan kamar. Jidan, rapikan kamarnya. Mulai dari mana nih rapikan kamar? Gitu kan? Nah, merapikan kamar itu kita mulai dari mana biar lebih ringan? Kita cari dulu, potong-potong kecil-kecil dulu kita bagiannya. Pertama kita merapikan mainannya. Yang kedua kita rapikan bukunya. Lalu kita rapikan tempat tidur atau selimut. Maka rapilah tempat tidur. Rapilah kamarnya. Apa namanya tadi? Dekomposisi. Nah, dekomposisi. Yang kedua, kekuatan kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu kalau bisa menemukan pola atau kebiasaan yang berulang kali, hidup jadi lebih mudah. Contoh, jadwal piket kamu. Jadwal piket kamu setiap hari sama tidak? Setiap minggu sama tidak? Jadwal piket. Misal, Jidan hari apa piket? Rabu. Minggu depan Rabu lagi tidak? Iya. Minggu depan lagi Rabu lagi tidak? Maka dia berulang. Itu saja piketmu, itu saja piketmu. Itu namanya pengenalan pola. Kita lihat kekuatan super yang ketiga. Apa kekuatan super yang ketiga? Abstrak. Nah, abstrak itu tadinya fokus pada yang penting saja. Misal kamu ibu semua lihat peta, cari letak harta kamu di mana. Nah, dari peta itu ada tanda silang, ya kan? Kamu fokusnya kemana? Ke tanda silang. Iya, karena itu yang penting. Yang penting. Itulah contohnya tadi. Misal ada contohnya soal matematika. Budi memiliki 5 kelereng warna merah. Misal, ayah memberikan lagi 2 kelereng warna hijau. Berapa kelereng Budi sekarang? Yang kamu fokuskan kemananya? Iya, ke jumlah kelereng, bukan warna. Nah, itu ingat udah abstrak tadi apa? Info yang penting. Kekuatan keempat, apa namanya? Algoritma. Membuat langkah-langkah yang urut. Contoh, kamu memakai sepatu. Kalau kamu nggak urut memakai sepatu, maka tidak akan terpakai. Apa duluan pakai sepatu pertama? Ambil kaos kaki. Kemudian kedua, pakai kaos kaki. Diambil dipakai lah. Dah urutannya. Yang ketiga, ambil sepatu. Dan yang keempat, masukkan kaki ke dalam sepatu. Yang kelima, ikat talinya. Pastikan benar. Nah, selesailah memakai sepatu. Jika kamu ambil sepatu, masukkan kakinya dulu. Betul nggak? Salah. Makanya urutannya harus benar. Misalnya kamu membuat Indomie. Masak Indomie nih. Urutan langkahnya kamu harus benar. Kalau kamu masak Indomie, apa dulu yang kamu apakan? Rebus air sampai mendidih. Jadi kalau Indominya dulu yang kamu masukkan baru airnya cemana? Jadi tidak. Makanya urutannya harus benar. Kemudian lanjut. Ini ada percobaan. Ayo coba pecahkan misi ini. Misinya yaitu membuat prakarya kebun binatang dari kardus. Kebun binatang dari kardus. Nah, bagaimana 4 kekuatan super itu bisa berjalan? Bisa membantu kita dari dekomposisi, pengenalan pola, abstrak, kemudian satu lagi algoritma. Bagaimana dia bisa membantu kita? Yang pertama, kita apakan dia? Yang pertama yaitu kita buat tugas dulu, ambil bahan dan gunting. Ambil bahannya dulu, namanya dekomposisi. Bahannya apa aja? Gunting, lem, roll, pensil. Bahannya kita kumpulkan. Dah. Yang kedua, kita pengenalan pola. Kita apakan? Kita gunting pola untuk kandangnya yang sama. Itu namanya pola sama. Itu kandangnya.
semua hewan kita ambil. Yang pentingnya saja fokus pada 2 hewan. Semua algoritmanya kita apakan? Baru urutan langkahnya apa yang kita buat. Pertama kita ambil ini, kedua ini, ketiga ini. Jadilah dia suatu kebun binatang dari kardus. Itu tadi. Ada 4. Ayo 4 kekuatan supernya apa aja? Dekomposisi, Algoritma. Nah, sebelum kita mulai kelompok masing-masing menyiapkan satu masalah. Masalah apa yang kita buat? Kita buat aja algoritmanya, urutan langkah yang benar. Misal kelompok ini membuat apa? Kelompok ini ibu memasak Indomie. Nah, kelompok kedua membuat apa? Jus jeruk. Ya. Kelompok 3 buat apa? Ayo buat apa kelompok 3? Memasak apa? Boleh serah. Buat apa? Kelompok 4 buat apa? Atau kelompok 4 kegiatan bangun pagi. Boleh. Nah, kalian buat di buku kelompok kalian masing-masing, nanti dipresentasikan satu kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ayo kita kerjakan. Jadi apa masak apa? Ayo Indomie. Ini kelompok ini masak apa tadi? Membuat jus jeruk. Kelompok 3 buat apa? Bolu. Bisa buat pakai bolu. Pandai pakai bolu. Atau membuat nasi goreng. Oke. Kelompok 4 apa? Boleh kegiatan bangun pagi. Ayo buat urutannya yang benar. Kalau urutannya nggak benar maka tidak jadi menjadi masalah bagi kita. Ayo buat yang benar namanya. Jangan terbalik, urutan itu namanya urutan langkah harus benar. Kalau nggak benar nggak jadi dia. Apa dulu? Pertama yang disiapkan apa? Bahan-bahannya iya, bahan-bahan dulu yang disiapkan. Barulah dia caranya. Ayo tulis, nanti maju ke depan satu-satu, satu kelompok satu orang aja. Kalau terbalik langkahnya maka akan gagal, menjadi masalah. Gagal urutannya berarti. Ayo rembukan sama kelompoknya, rembukan. Waktunya 10 menit ya nak.
Apa-apa aja bahan membuat jus jeruk, apa-apa aja bahan membuat indomie. Bahan dulu. Bahan dulu disiapkan. Bahan alat sama panci. Lalu apa? Apa? Sudah diaduk. Bahannya buat juga ya. Bahannya tuh siapkan apa bahan pertama yang disiapkan? Bahannya kita sudah, ayo. Kalian? Oke, urutannya. Ini baca bahan dulu ya. Siap. Sudah bisa maju kelompok 1, kelompok A. Ayo. Siap, semua siap. Siap? Oke, siap. Kelompok C siap. Kelompok B siap. Udah, kelompok D. Udah? Oke, kelompok C udah. Kelompok B udah. Udah, oke, kelompok C. Sebelum maju, ayo kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ha. Aha aha. Semangat. Iya. Nah, siapa duluan yang mau maju kelompoknya? Ayo tunjuk tangan. Ayo, siapa yang mau maju tunjuk tangan. Kelompok mana yang mau maju duluan? Ibu kasih kesempatan, mana yang belum maju? Ayo. Ya, ayo. Kelompok A. Ya, tepuk tangan kelompok A. Kami dari kelompok A mau membacakan hasil diskusi kami. Memasak Indomie. Bahan: panci air, mie saringan, sendok, piring. Langkah kedua, rebus air sampai mendidih dan masukkan mie. Masukkan bumbu baru saring tadi. Letakkan ke piring yang sudah dimasukkan bumbu. Sudah memasukkan bumbu dan diaduk rata.
Mendidih selesai desain. Ya, ayo tepuk tangan kelompok 2, kelompok A. Kelompok mana lagi? Ayo kelompok D. Ayo tepuk tangan. Ayo. Ayo, siapa yang baca? Siapa yang baca? Ada Mutia baca aja. Udah, apa baca? Ayo Yuni baca. Tinggal baca teman. Ayo Yuni baca ke depan. Situ aja nak. Nah, dah. Iya, tepuk tangan. Kelompok mana? B, C. Ayo maju satu. B tuh. Ayo kelompok B. Ayo Melja. Bacakan hasil kamu. Sana. Lagi, oke. Tepuk tangan. Kelompok D, aja ayo. Bacakan. Kami dari kelompok C. C ingin membacakan diskusi kami. 1. Siapkan bahan-bahannya untuk membuat nasi goreng. 2. Panci dan nasi kecap sayur dan ayam. Masukkan nasi ke dalam panci. 4. Aduk nasi sampai harum. 5. Kasih kecap dan masukkan sayur dan masukkan ayam. Dan jadikan nasi goreng. Tepuk tangan. Nah, dari kelompok yang ibu amati atau kalian amati, mana yang urutannya salah atau alat bahannya salah? Ada? 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 Siapa? Apa namanya? Panci. Masak nasi goreng jangan panci, nak wah? Wajan. Kalau panci biasanya untuk masakin rebusan. Nah, itu baru. Nah, anak ibu sudah paham sekarang urutan langkahnya? Itu apa tadi namanya? Kalau urutan langkah? Algoritma. Nah, tadi, ayo siapa yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Berarti sudah paham ya? Apa itu dekomposisi? Apa itu pengenalan pola? Apa itu abstrak dan apa itu algoritma? Nah, kesimpulannya dekomposisi itu tadi berpikir komputasional tadi ada 4 kekuatan super. Yang pertama adalah si pemotong masalah. Siapa? Si pemotong Siapa yang pemotong masalah? Iya deh, kelompok yang mengenal pola siapa? Pengenalan pola. Fokus pada yang penting siapa? Iya, abstrak. Urutan langkah siapa? Algoritma. Nah, di situ kita harus paham si pemecah masalah supaya mudah namanya dekomposisi. Pengenalan pola namanya yang pengenalan pola. Yang fokus pada hal penting namanya abstrak. Urutan langkah namanya algoritma. Nah, itulah namanya berpikir komputasional. Jadi nggak perlu kita pakai komputer, tapi kita bisa berpikir dengan seperti
Seperti komputer, pikiran kita harus mengurutkan, fokus pada yang penting. Kita kenalkan pola-pola yang sudah sering kita lakukan. Memecahkan masalah rumit menjadi mudah. Sampai di sini ada yang tidak paham? Sampai di sini sudah paham semua? Bagaimana perasaan kalian hari ini, anak ibu? Senang. Bagaimana perasaan kalian pada waktu pelajaran ini? Senang. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke. Nah, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita hari ini belajar tentang berpikir komputasional. Contoh konkret sehari-hari yang kita lakukan seperti bangun pagi, terus masak indomie, cara memakai sepatu, ada yang cara memasak nasi goreng, dan ada cara membuat es jus jeruk. Nah, langkah-langkah itu harus berurut karena supaya dia benar. Kalau dia tidak berurut maka tidak jadi, maka timbullah masalah. Maka pemecahan masalahnya adalah ada 4 tadi. Paham? Nah, selesai belajar, untuk menutupnya mari kita berdoa. Ayo yang dipimpin oleh Alif. Ya